Pesan Sabdo Palon untuk Satrio Piningit, pemimpin dari zaman edan. Sabdo Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya Satrio Piningit. Dia adalah Ratu Adil, pemimpin sejati dari zaman edan yang bisa membawa menuju pencerahan. Sabdo Palon menelan kekecewaan yang amat sangat ketika Sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa raja telah terperosok, sudah jadi jawan, Arab-Araban dan hanya nurut ikut-ikutan. Sabdo Palon berkata, "Tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit, malu memomong orang tolol. Saya mau mencari momongan yang bermata satu, yang mengerti dan tahu tujuannya beragama. Tidak mau saya memomong paduka lagi." Sabdo Palon mengaku telah mengasuh ratusan raja-raja Jawa, namun satu pun tidak ada yang mengubah agamanya. Semua raja-raja asuhannya tetap memegang teguh agama yang menjunjung tinggi budi pekerti, kecuali Sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya. Dibalut kekecewaan, Sabdo Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Sang Prabu. Dia tidak akan pergi, melainkan moksa. Dia akan menjadi Semar yang berarti meliputi sekalian wujud, tidak tampak secara mata atau samar-samar. Di dalam serat Darmo Gandul disebutkan bahwa Semar dipercaya merupakan utusan goib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling, serta berjalan pada jalan kebaikan. Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya akan datang lagi ke tanah Jawa untuk menyadarkan manusia Jawa kepada ajaran agama yang benar, datang bersama dengan manusia asuhannya yang kelak disebut sebagai Satrio Piningit, datang setelah terjadinya Goro-Goro, bencana alam yang membinasakan banyak manusia. Sabdo Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya pemimpin sejati, Satrio Piningit. Satrio Piningit atau kita menyebutnya sebagai Ratu Adil adalah calon pemimpin yang dipercaya akan membawa negeri ini dari zaman edan kepada zaman pencerahan atau keemasan. Ada yang menyebut Ratu Adil merupakan tokoh baru yang tergolong muda yang akan menggantikan tokoh-tokoh lama atau tua. Lalu siapakah Satrio Piningit yang dimaksud oleh Sabdo Palon? Dalam ramalan Joyoboyo yang dikemukakan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, akan ada 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ketujuh orang tersebut masing-masing Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumela Atur, Satrio Lelono Topong Rame, Satrio Piningit Hamung Tuwuh, Satrio Boyong Pambukaning Kapuro, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Dalam serat Kolotidho Ronggowarsito pada pupuh 258 menyebutkan, kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara goib yang mempunyai sifat-sifat utama, datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Sabdo Palon menyatakan Satrio Piningit akan muncul ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi dan memuntahkan laharnya ke barat daya, dan baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang, sudah mulai menyebarkan agama Buddha atau Kawruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir yang widi bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Akhir kisah Nusantara kembali memasuki zaman keemasan agama Budi. Keseimbangan kosmis tercipta dan terwujud kemaharipah Loh Jinawi.
Lalu siapakah Satrio Piningit itu? Bersabarlah, waktunya akan segera tiba dan kita akan saksikan Indonesia menuju kejayaannya. Lalu ada pesan dari Sabdo Palon untuk Satrio Piningit, tepatnya 10 pesan, dan bagaimana bunyinya. Sabdo Palon sejatinya adalah Danghyang Nirat yang memberikan pesan yang diperoleh dari kegaiban. Berdasarkan rangkuman dari buku Menelisik Jejak Satrio Piningit tulisan Tri Budi Marhen Darmawan, terdapat beberapa pesan. Yang pertama, Tui ada ucaping haji, utomo nguangun tlogo, satu sereka saliunya, kasor ento utamanya, ring sangangun yatnya, pisan, kasor win yatnya nisatus, baan suputra satunggal. Ada sebenarnya ucapan ilmu pengetahuan, utama orang yang membangun telaga, banyaknya 100, kalah keutamaannya itu oleh orang yang melakukan korban suci sekali. Korban suci yang 100 ini kalah oleh anak baik seorang. Bopo mitudu bincening, tingkai menadi pianak, edabani ring kawitan, sang sabun kaucap garwo, telune mangadan garwo, guru reko, guru prabu, guru tapak dui timpalnya. Ayahanda memberitahumu anakku, tata cara menjadi anak, jangan durhaka pada leluhur orang yang disebut guru. 3 banyaknya yang disebut guru, guru reka, guru prabu, dan guru tapak yang mengajar itu. Melah pelapanin mamunyi, ringi dadani samian, wangane tong kaletehan, tong ada ngupet manemah, melah alepe majalan batise tuwara katanjung, batin tuwara bakatingsa. Lebih baik hati-hati dalam berbicara, kepada semua orang tidak akan ternoda keturunannya, tidak ada yang akan mencaci maki. Lebih baik hati-hati dalam berjalan, sebab kaki tidak akan tersandung dan tidak akan menginjak kotoran. Ulijani jua kardinin, ajak datwo nah gawenang, patut tingkai buatang, tingkabe mangelap mata, gunanya anggon malihat, Mamet Hasin ane patut dajua ulah malihat. Mulai sekarang lakukanlah berdua, patut utamakan tingkah laku yang benar, seperti menggunakan mata, gunanya untuk melihat, memperhatikan tingkah laku yang benar, jangan hanya sekedar melihat. Tingkai mangelah kuping, tuan anggon manigehang, ningehang rause melah, resepang pejang dimana, dapati dingeh-dingehang, rananya mangelah sungguh, anggon ngadeg buah gunanya. Kegunaan punya telinga sebenarnya untuk mendengar kata-kata yang benar, camkan dan simpan dalam hati, jangan semua hal didengarkan. Nanging dapati adekin, mangulah maan madiman, patutang dua angra sayang, apang bisa jua ninggahang, gunan bibih tua mangucap, dimangucap pati kacuk, ne patut jua ucapang. Jangan segalanya dicium, sok baru dapat mencium. Baik-baiklah caranya merasakan agar bisa melaksanakannya. Kegunaan mulut untuk berbicara, jangan berbicara sembarangan, hal yang benar hendaknya diucapkan. Ngelah 5 daja gudip, apikin jua nyenakang, apang patute bekatang, wiyadin batisi tindakang, yatnain tuah nyalanang, eda jua mangulah laku, katanjung beno nahanang. Memiliki tangan jangan usil, hati-hati menggunakan agar selalu mendapat kebenaran. Begitu pula dalam melangkahkan kaki, hati-hatilah melangkahkannya, bila kesandung pasti kita yang menahan atau menderitanya. Awake patut gawenin, apang manggih karahyawan, damaren ngerti yang awak, waluya mata tanduran, tingkai ngardini nawak, yen nanteng tui manandur, joh pare tuwara mukuwang. Kebenaran hendaknya diperbuat agar menemukan keselamatan. Jangan henti-hentinya berbuat baik, ibaratnya bagai bercocok tanam. Tata cara dalam bertingkah laku, kalau rajin menanam tak mungkin tidak akan berhasil. Tingkahne melah pilihin, buka anake ka pasar, maidep matu tumbasan, masih yanu mamilihin, tuoronya meline rusak, tuane melah tumbasipun, patuh ringma muatong tingkah. Pilihlah perbuatan yang baik, seperti orang ke pasar bermaksud hendak berbelanja, juga masih memilih tidak mau membeli yang rusak, pasti yang baik dibelinya, sama halnya dengan memilih tingkah laku.
tingkahne melah pilihin, damanga goang tingkah rusak, saluwiri kaucut rusak, wantah nista ya ajinya. Buine tong kang goang anak, dijak abad war laku, keto cening sujatinya. Pilihlah tingkah laku yang baik, jangan mau memakai tingkah laku yang jahat, betul-betul hina nilainya, ditambah lagi tiada disukai oleh masyarakat, kemanapun dibawa tidak akan laku. Begitulah sebenarnya anakku.